Pernahkah kalian merasa dunia tiba-tiba runtuh di depan mata hanya karena orang yang paling kalian cintai menilai kalian tidak berguna? Aku tidak pernah menyangka suamiku yang selama ini selalu ada di sisiku, yang kuanggap partner seumur hidup, bisa menatapku dengan dingin dan berkata, "Aku ingin cerai karena kamu tidak berguna." Kata-kata itu menusuk jantungku, membuatku seolah kehilangan arah dan tujuan hidup. Malam itu, air mataku jatuh tanpa henti. Hati terasa hancur berkeping-keping. Aku bertanya-tanya, apakah selama ini aku salah? Apakah semua pengorbanan dan kasih sayang yang kuberikan tak pernah dihargai? Tapi yang lebih mengejutkan, sebulan setelah ia pergi meninggalkanku, yang tak pernah kuharapkan pun terjadi. Ia datang kembali, berdiri di depan pintu rumahku dengan wajah penuh penyesalan, memohon dan berharap diberi kesempatan lagi. Apa yang akan kulakukan? Akankah aku membuka pintu untuknya, atau tetap teguh dengan hidup baruku? Simak kisah ini sampai habis ya, karena perjalanan emosionalku akan mengajarkan kalian tentang cinta, harga diri, dan kekuatan bangkit dari luka terdalam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, aku akan membagikan kisah hidup yang penuh drama dan pelajaran berharga tentang cinta, kesabaran, dan bagaimana menghadapi pengkhianatan dari orang yang kita cintai. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Awal pernikahan kami terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Aku masih ingat hari itu. Hari di mana aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih dengan renda halus yang menempel lembut di kulit. Aku merasa seperti putri dalam dongeng, meski jantungku berdebar kencang karena gugup. Suamiku, pria yang sudah aku kenal selama 5 tahun, berdiri di ujung lorong gereja, menatapku dengan mata yang penuh kasih dan sedikit air mata kebahagiaan. Saat ia tersenyum, seakan semua rasa lelah, semua perjuangan untuk bertemu hari itu hilang begitu saja. Pernikahan kami memang sederhana, tapi penuh makna. Kami tidak memiliki pesta mewah dengan ribuan tamu. Hanya keluarga dekat, sahabat terbaik, dan tawa yang mengisi setiap sudut ruangan. Aroma bunga mawar dan lilin yang menyala menambah hangat suasana. Saat kami mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan orang-orang yang kami cintai, aku merasakan sebuah kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak, dan hanya kami berdua yang ada di sana. Hari-hari awal pernikahan kami penuh kegembiraan sederhana. Kami belajar berbagi ruang, waktu, dan mimpi. Aku yang dulu bekerja kantoran, memilih berhenti sementara untuk fokus mengurus rumah, menyiapkan sarapan pagi untuknya, menata rumah agar selalu nyaman, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Ia, suamiku, bekerja keras setiap hari, sering pulang larut malam, tapi selalu menyempatkan diri untuk menanyakan bagaimana hariku, dan apakah aku butuh bantuan. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan ketika seseorang selalu memperhatikan kita dengan tulus. Kami sering berjalan-jalan di sore hari, menikmati teh hangat sambil duduk di balkon rumah kecil kami. Kadang, tanpa alasan tertentu, ia akan menggenggam tanganku, tersenyum dan berkata, "Aku bersyukur bisa memilikimu." Kata-kata itu membuat hatiku meleleh. Ada rasa aman dan dicintai yang tumbuh dari hal-hal kecil. Sebuah pelukan, secangkir teh, senyum tulus dan obrolan ringan tentang mimpi masa depan. Namun, meski semuanya terlihat bahagia, kehidupan pernikahan tidak selalu mulus.
Ada hari-hari ketika aku merasa lelah. Ketika memasak atau membersihkan rumah terasa seperti rutinitas yang menjemukan. Tapi setiap kali aku menatap wajah suamiku yang lelah pulang dari kantor, aku merasa semua kerja keras itu sepadan. Aku yakin, cinta kami lebih dari sekedar kata-kata. Ia terasa dalam tindakan sehari-hari, dalam perhatian dan kepedulian. Kami juga belajar saling kompromi. Aku orang yang perfeksionis, sementara ia lebih santai dan fleksibel. Awalnya perbedaan ini sempat membuat kami berselisih, tentang cara menata rumah, kapan harus membeli barang baru, bahkan tentang bagaimana membagi waktu akhir pekan. Tapi seiring berjalannya waktu, kami mulai memahami satu sama lain. Aku belajar menurunkan standar yang terlalu tinggi, dan ia belajar menghargai usaha yang aku lakukan. Kami belajar bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama sebagai tim. Momen-momen kecil itu selalu meninggalkan kesan mendalam. Seperti ketika aku memasak makanan favoritnya, dan ia tiba-tiba memelukku dari belakang, berbisik, "Terima kasih sayang, aku beruntung memilikimu." Atau saat kami menonton film di ruang tamu dengan lampu redup, berbagi selimut, dan tertawa bersama meski filmnya tidak terlalu lucu. Hal-hal sederhana ini, yang kadang dianggap remeh oleh orang lain, justru menjadi fondasi kebahagiaan kami. Di sisi lain, ada juga saat-saat kami menghadapi cabangan kecil yang menguji kesabaran. Suamiku sering pulang dalam keadaan lelah. Kadang moodnya berubah drastis karena tekanan kerja. Aku harus belajar memahami tanpa menghakimi, memberikan ruang ketika ia membutuhkannya, dan tetap ada ketika ia butuh dukungan. Kami berbicara tentang pentingnya komunikasi, tentang tidak menahan emosi, dan tentang selalu mengingat alasan kami menikah, cinta, dan komitmen. Hari-hari itu terasa harmonis. Bahkan ketika ada pertengkaran kecil, aku merasa yakin kami akan selalu menemukan jalan untuk kembali ke titik awal. Aku percaya bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang kesabaran, pengertian, dan kemampuan untuk tetap berdiri bersama saat badai datang. Pernikahan kami di awal terasa seperti lukisan indah yang penuh warna, meski aku tahu di balik itu ada bayangan tantangan yang akan datang. Aku masih ingat satu malam saat kami duduk di balkon menatap bintang. Suamiku memegang tanganku erat dan berkata, "Aku berjanji akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Aku menatap matanya, dan tanpa sadar air mata kebahagiaan menetes. Saat itu aku merasa seakan dunia milik kami berdua, dan tidak ada yang bisa merusak momen itu. Aku merasa lengkap, dicintai, dan dihargai. Namun, meski awalnya terasa sempurna, aku mulai menyadari bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Bahagia memang bisa kita rasakan, tapi tetap harus dijaga, dirawat, dan dipelihara. Setiap tawa, pelukan, dan kata sayang adalah investasi untuk masa depan kami. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang momen indah, tapi juga tentang menghadapi tantangan bersama, belajar dari kesalahan, dan tidak menyerah meski keadaan tidak selalu sesuai harapan. Awal kehidupan pernikahan kami adalah babak penuh cinta, tawa, dan pengharapan. Aku merasa beruntung bisa memulai perjalanan ini dengan orang yang kucintai. Tapi aku juga tahu, setiap kisah indah pasti memiliki ujian. Dan ujian itu, meski belum datang saat ini, kelak akan mengajarkan kami lebih banyak tentang kesabaran, pengertian, dan arti cinta sejati. Setelah beberapa bulan pernikahan kami berjalan, kehidupan yang awalnya terasa harmonis mulai menampilkan retakan halus yang tak langsung terlihat. Awalnya aku tidak menyadarinya. Hari-hari kami tetap diwarnai tawa, obrolan ringan, dan kegiatan sehari-hari yang sederhana namun menyenangkan. Tapi perlahan aku mulai merasakan perubahan. Perubahan kecil yang diam-diam menimbulkan rasa cemas dan tak nyaman di hatiku. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Suamiku mulai sering pulang larut malam tanpa memberi kabar, kadang hanya mengirim pesan singkat seperti, "Aku lembur, jangan tunggu aku." Awalnya aku menganggap itu hal biasa, wajar karena pekerjaannya menuntut. Tapi rasa cemas itu perlahan muncul setiap kali ia menutup telepon dengan suara berat atau terdengar kesal ketika aku menanyakan kepulangannya. Di rumah, hal-hal sederhana juga mulai menjadi sumber pertengkaran. Misalnya ketika aku menata rumah dengan cara tertentu, ia mulai mengeluh. "Kamu selalu melakukan semuanya sendiri, tapi hasilnya tidak sesuai harapanku," katanya suatu hari dengan nada dingin. Aku terkejut, karena selama ini aku selalu berusaha melakukan yang terbaik.
Aku membalas dengan lembut, "Aku melakukan ini dengan niat baik. Bukankah tujuanku hanya membuat rumah nyaman untuk kita berdua?" Tapi ia hanya menggeleng dan berbalik pergi. Pertengkaran itu semakin sering terjadi. Aku mulai merasa seperti berjalan di atas kaca, selalu berhati-hati agar tidak menyinggungnya. Bahkan hal-hal yang dulu terasa normal, seperti memasak makanan favoritnya atau menyiapkan secangkir teh hangat saat ia pulang, kini bisa memicu reaksi yang dingin. "Aku lelah, dan aku ingin segalanya rapi seperti aku inginkan," katanya suatu malam, dan aku hanya bisa menunduk, menahan perasaan sakit yang perlahan menumpuk di dada. Aku mencoba berbicara dengannya tentang perasaanku. Aku duduk di ruang tamu, menatap matanya, dan berkata, "Aku merasa lelah ketika setiap usaha yang kulakukan dianggap salah. Aku ingin kita saling memahami, bukan saling menyalahkan." Namun jawabannya sungguh mengejutkan. "Aku hanya ingin hidupku lebih mudah. Bukankah itu yang kamu seharusnya lakukan di rumah? Membuat segalanya lancar tanpa menimbulkan masalah?" Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada kata-kata kasar manapun. Pertengkaran itu mulai menimbulkan jarak di antara kami. Aku merasa seperti seorang tamu di rumah sendiri. Selalu berusaha menebak moodnya, selalu takut melakukan sesuatu yang bisa membuatnya marah. Setiap kali ia pulang dengan wajah muram, aku menahan diri untuk tidak bertanya tentang harinya. Takut percakapan sederhana berubah menjadi pertengkaran panjang. Malam-malamku dipenuhi tangisan diam dan doa agar ia bisa melihat usahaku. Tapi aku tahu, doa saja tidak cukup. Aku mulai menulis diary, menyalurkan semua perasaan yang tertahan. Dalam catatan itu, aku menulis tentang rasa sakit, kekecewaan, dan rasa takut kehilangan seseorang yang sangat kucintai. Aku menulis tentang bagaimana kata-kata yang terlontar tanpa pertimbangan bisa melukai lebih dalam daripada tindakan kasar fisik. Aku belajar, meski tampaknya kami bahagia di luar, ada konflik batin yang harus dihadapi, yang tidak terlihat oleh orang lain. Pada titik ini, aku juga mulai memperhatikan tanda-tanda lain, komunikasi kami yang semakin singkat, senyum yang jarang muncul, dan perhatian yang kini lebih banyak diberikan pada pekerjaan atau gadgetnya daripada pada rumah atau diriku. Aku mencoba mengingat semua hal baik yang pernah terjadi, tapi semakin sulit untuk menyeimbangkan ingatan indah itu dengan kenyataan yang ada sekarang. Aku juga mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah aku telah melakukan kesalahan besar? Apakah menjadi seorang istri yang mengurus rumah sepenuh hati dan berhenti bekerja adalah kesalahan? Apakah pengorbananku tidak pernah dianggap cukup? Setiap pertanyaan ini berputar di kepalaku, menimbulkan rasa bersalah yang tak kunjung reda. Suatu malam, pertengkaran mencapai puncaknya. Aku sedang menyiapkan makan malam ketika ia pulang lebih awal dari biasanya. Aku tersenyum, mencoba menyambutnya dengan hangat, tapi reaksinya berbeda. Ia masuk ke rumah, menutup pintu dengan keras, dan berkata, "Apa gunanya semua ini kalau kamu tetap tidak membuatku bahagia?" Aku terdiam, tak tahu harus membalas apa. Kata-kata itu bukan sekedar komentar tentang rumah atau makanan, tapi seperti menilai seluruh keberadaanku. Aku mencoba menenangkan diri dan berkata dengan suara bergetar, "Aku melakukan semua ini untuk kita. Aku ingin rumah ini menjadi tempat yang nyaman untukmu." Tapi ia membalas dengan dingin, "Aku tidak butuh nyaman. Aku butuh kamu berguna. Kalau kamu tidak bisa membuat hidupku lebih mudah, apa gunanya aku menikahimu?" Hatiku hancur. Perasaan tak berguna, yang dulu hanya samar, kini terasa nyata dan menusuk. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Aku belajar membaca bahasa tubuhnya, intonasi suaranya, bahkan cara ia menatapku. Setiap gerakan kecil bisa menjadi pertanda pertengkaran berikutnya. Aku mulai merasa cemas bahkan untuk hal-hal yang seharusnya sederhana, seperti menyalakan lampu terlalu terang atau menaruh cangkir di tempat yang salah. Semua bisa menjadi percikan api. Aku mencoba mencari solusi. Aku membaca buku tentang komunikasi dalam rumah tangga, mengikuti seminar online, bahkan mencoba berbicara dengan teman-teman yang sudah lama menikah. Tapi setiap kali aku mencoba membawa hal itu ke rumah, ia hanya mendengus, tidak serius, atau bahkan menolak. Aku merasa seperti berjalan di tempat yang gelap, berusaha menemukan jalan keluar, tapi selalu menemui tembok baru. Momen paling menyakitkan adalah ketika ia mulai membandingkan diriku dengan orang lain. "Lihat temanmu, dia bisa melakukan segalanya dan tetap membuat suaminya bahagia," katanya suatu hari. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadaku. Aku tahu membandingkan bukan solusi, tapi aku tak bisa mengubah cara pikirnya.
Aku hanya bisa menahan air mata dan mencoba tersenyum meski hatiku hancur berkeping-keping. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa pertengkaran ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang komunikasi yang hilang, ekspektasi yang tak realistis, dan ketidakmampuan untuk saling mendengar. Aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan pengertian, kesabaran, dan rasa hormat. Tanpa itu, bahkan hubungan yang terlihat sempurna di permukaan bisa rapuh di dalam. Hari-hari itu menjadi pelajaran berat bagiku. Aku belajar menahan diri, berusaha tetap tenang, dan mencari cara untuk tidak larut dalam kesedihan. Meskipun hatiku sering merasa hancur, aku tahu aku harus tetap berdiri, menata diri, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk yang mungkin datang. Pertengkaran demi pertengkaran itu adalah pertanda awal badai yang lebih besar. Aku merasakan bayangan gelap yang perlahan menyelimuti rumah kami, membuat kebahagiaan yang dulu terasa sempurna menjadi rapuh. Tapi aku juga belajar sesuatu yang penting. Dalam setiap konflik, ada pelajaran tentang diri sendiri, tentang batas kesabaran, dan tentang pentingnya saling menghargai. Di akhir bab ini, aku hanya bisa duduk diam, menatap malam yang sunyi dan bertanya-tanya, apakah pernikahan kami bisa melewati badai ini? Apakah cinta yang dulu terasa kuat bisa bertahan ketika kata-kata dan tindakan mulai melukai hati? Semua pertanyaan ini masih menggantung, menunggu jawaban di bab-bab berikutnya, saat aku menghadapi kenyataan yang tak pernah kuharapkan. Pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi selama beberapa minggu mulai meninggalkan bekas yang mendalam di hatiku. Setiap malam, aku terjaga, memikirkan kata-kata yang terlontar, memikirkan sikapnya yang semakin dingin, dan merasakan jarak yang kian lebar di antara kami. Aku berusaha bertahan, berusaha memelihara cinta kami, berharap ia akan melihat usahaku. Tapi perlahan, harapanku itu mulai memudar. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan bagi kami berdua, aku sedang menyiapkan makan malam ketika ia pulang lebih cepat dari biasanya. Aku tersenyum hangat, berharap senyum itu bisa mencairkan suasana yang tegang belakangan ini. "Aku masak sesuatu yang kau suka," kataku sambil menghidangkan makanan. Tapi ia hanya menatapku, wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat seperti biasanya. Aku mencoba memulai percakapan ringan. "Hari ini kerjaanmu lancar kan?" Ia hanya menghela napas panjang, duduk di sofa dan berkata, "Kita perlu bicara." Nada suaranya datar, tetapi ada ketegangan yang membuat hatiku berdebar kencang. Aku merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang besar. Aku duduk di seberangnya, mencoba tersenyum, tapi hatiku mulai terasa berat. "Apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku lama, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkan. Aku tidak pernah menyangka jawaban yang keluar dari mulutnya akan mengubah hidupku selamanya. "Aku ingin cerai," katanya. Aku membeku. Kata-kata itu terdengar seperti pukulan keras di dadaku, membuatku sulit bernapas. Maaf, apa yang kau katakan?" Aku mencoba menelan air liur meski suaraku gemetar. "Cerai," ia ulangi dengan nada dingin, tanpa ragu sedikit pun. "Aku tidak bisa lagi menjalani pernikahan ini. Aku merasa kamu tidak berguna." Kata-kata itu menusuk jantungku. Aku merasa dunia runtuh dalam sekejap. Semua yang selama ini kulakukan, memasak, membersihkan rumah, merawatnya dengan sepenuh hati, seolah tidak berarti sama sekali. Semua usaha yang kuberikan, semua cinta yang kuberikan, tak dihargai. Aku mencoba berdiri, tapi lututku lemas, tubuhku gemetar, dan air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. "Apa maksudmu?" Aku berusaha menahan tangis. "Aku melakukan semuanya untuk kita. Bukankah itu yang kita sepakati saat menikah?" Ia menatapku dengan mata dingin, yang kini tidak kukenal. Aku lelah. Aku ingin hidup yang lebih mudah. Aku ingin seseorang yang bisa membuat hidupku nyaman, tanpa drama, tanpa pertengkaran terus-menerus. Nada suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk diskusi. Aku merasa terhanyut dalam kekosongan yang mendadak. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, tapi hatiku hancur keping-keping. Selama ini aku percaya
bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati semua rintangan. Tapi kenyataannya, cinta saja tidak cukup. Kata-kata dan keputusan yang terlontar begitu tajam, seolah menebas semua harapan yang kupegang. Malam itu, kami duduk dalam diam yang panjang. Aku menangis diam-diam, mencoba memahami apakah ini kenyataan atau mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia sendiri tampak tenang, bahkan dingin. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, hanya keputusan yang telah ia buat dan ketegasan yang menakutkan. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara lagi, berharap masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa bicara, kita bisa mencoba menyelesaikan masalah ini. Aku yakin kita masih bisa menemukan jalan, kataku sambil menatap matanya penuh harap. Ia menggeleng. Tidak, ada jalan lagi. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini, dalam keadaan seperti ini. Aku ingin berpisah. Aku merasa seakan ditelan bumi. Dunia yang selama ini ku kenal, dunia di mana aku merasa dicintai dan dihargai, kini runtuh begitu saja. Aku menatapnya, tidak percaya. Tapi, kenapa? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Ia menghela napas panjang, seperti ingin mengakhiri percakapan itu. Ini bukan tentang salah atau benar, ini tentang apa yang aku rasakan. Aku tidak bisa terus hidup dalam pernikahan ini. Aku merasa tidak bahagia, dan aku menilai bahwa kamu tidak berguna bagiku. Aku jatuh terduduk di lantai, menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan sakit. Kata-kata itu bukan hanya menghancurkan hatiku, tapi juga meruntuhkan rasa percaya diri yang selama ini kupegang. Aku merasa semua yang kulakukan sia-sia, semua pengorbanan yang kuberikan tidak pernah dihargai. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia mulai mempersiapkan dokumen perceraian, berbicara dengan pengacara, dan menata segala sesuatunya seolah aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku merasa kesepian, meski ia masih berada di rumah. Kehadiran fisiknya tidak lagi memberi rasa aman atau cinta. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa hubungan kami akan berakhir. Malam itu, aku menulis di diariku. Aku merasa dunia ini runtuh. Aku merasa dicampakkan, ditinggalkan, tidak dicintai. Semua yang kulakukan, semua yang kuberikan, tidak berarti baginya. Apa aku cukup kuat untuk melewati ini? Apakah cinta kami benar-benar hilang? Dalam kesendirian itu, aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Meskipun hatiku hancur, aku harus menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku harus bisa berdiri sendiri, menemukan arti hidup dan harga diri tanpa bergantung pada pengakuan atau cinta orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat dalam hidupku, ujian yang akan menentukan siapa aku sebenarnya. Tetapi bahkan dalam kesedihan itu, masih ada secerah harapan. Aku tahu, meskipun suamiku telah menilai aku tidak berguna, aku masih memiliki diriku sendiri. Aku masih memiliki kemampuan untuk bangkit, untuk melanjutkan hidup, dan untuk menemukan kebahagiaan, entah bersama atau tanpa dia. Dan di sanalah aku berdiri, di tengah rasa sakit yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, mencoba menenangkan hati, menyusun pikiran, dan menyiapkan diri menghadapi babak berikutnya, saat aku harus menghadapi keputusan terbesar dalam hidupku, dan kemungkinan terburuk yang akan datang. Setelah permintaan cerai itu terlontar, aku merasa seakan seluruh duniamu runtuh dalam sekejap. Malam-malamku kini dipenuhi tangisan yang tak terbendung, tidur terganggu, dan pikiran yang terus berputar-putar tanpa arah. Aku merasa kehilangan bukan hanya seorang suami, tapi juga masa depan yang selama ini kuimpikan. Setiap sudut rumah kami yang dulu hangat, kini terasa dingin dan asing. Bahkan aroma masakan favoritnya yang dulu membuat hatiku bahagia, kini hanya mengingatkanku pada kenyataan pahit bahwa ia menilai aku tidak berguna. Hari-hari pertama setelah keputusan cerai itu berlalu, seperti kabut gelap yang menelan seluruh semangatku. Aku jarang bisa menatap dirinya tanpa rasa sakit, dan ketika ia berada di rumah, setiap interaksi menjadi tegang, dingin, dan penuh ketidaknyamanan. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, apakah aku memang seburuk itu? Apakah semua cinta, semua pengorbanan yang kuberikan selama ini benar-benar tidak berarti?
Aku mencari tempat untuk menyendiri, mencoba merenung. Terkadang aku duduk di balkon di malam hari, menatap lampu kota yang jauh di kejauhan dan bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dengan diriku? Apakah aku tidak cukup baik? Pertanyaan itu menggantung di pikiranku, membuat setiap nafas terasa berat. Selama beberapa hari, aku mencoba menangis sepuas hati, membiarkan rasa sakit mengalir tanpa ditahan. Aku menulis di diary, menuangkan semua emosi yang menumpuk. Kesedihan, kecewa, rasa tidak berguna, dan rasa takut kehilangan seseorang yang sangat kucintai. Menulis memberiku ruang untuk bernafas, meski hanya sedikit. Aku menulis tentang momen-momen indah yang dulu kami miliki, tentang harapan dan janji yang pernah kami ucapkan, dan tentang bagaimana semuanya kini terasa hancur begitu saja. Tetapi seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Meski hatiku hancur, aku masih memiliki diriku sendiri. Aku masih memiliki harga diri, kemampuan, dan kekuatan untuk bertahan. Aku mulai berpikir bahwa kesedihan ini, seberat apapun, bukanlah akhir dari hidupku. Ini adalah fase yang harus aku lalui untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Aku harus belajar berdiri sendiri, menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada pengakuan orang lain, bahkan suamiku. Aku mulai melakukan refleksi mendalam. Aku bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini aku lakukan dalam pernikahan ini? Apakah aku terlalu bergantung pada pengakuannya? Apakah aku terlalu menyesuaikan diri sehingga kehilangan bagian dari diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah dijawab, tapi perlahan aku mulai menyadari bahwa setiap orang harus menemukan identitasnya sendiri sebelum bisa hidup harmonis bersama pasangan. Di tengah kesedihan itu, aku mencoba mengubah rutinitasku. Aku mulai bangun lebih pagi, berjalan-jalan di sekitar taman dekat rumah, dan menulis lebih banyak. Aku membaca buku-buku motivasi, artikel tentang pengembangan diri, dan kisah inspiratif tentang orang-orang yang berhasil bangkit dari rasa sakit dan pengkhianatan. Setiap kata yang kubaca seperti membisikkan keberanian. Aku bisa melalui ini. Aku bisa bangkit, dan aku bisa menemukan diriku kembali. Aku juga mulai mencoba menulis surat, bukan untuk suamiku, tapi untuk diriku sendiri. Dalam surat itu aku menuliskan semua rasa sakit yang kurasakan, semua kekecewaan yang membelenggu hatiku, dan semua pertanyaan yang menggantung di pikiranku. Aku menuliskan juga harapanku untuk masa depan, bahwa aku ingin menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan mampu menemukan kebahagiaan sendiri. Menulis surat itu memberiku ruang untuk berbicara dengan diriku sendiri, untuk menenangkan hatiku, dan untuk menyadari bahwa aku masih memiliki kendali atas hidupku sendiri. Seiring waktu, aku mulai membangun rutinitas baru. Aku belajar memasak hidangan baru, mencoba hobi yang dulu sempat kutinggalkan, dan memperdalam ilmu yang bisa membuatku lebih mandiri. Aku menyadari bahwa meski rumah tangga kami sedang hancur, aku masih bisa menciptakan momen kebahagiaan kecil untuk diriku sendiri. Tawa kecilku mulai muncul lagi, meski masih dibayang-bayangi rasa sakit. Selain itu, aku mulai menghubungi teman-teman lama, berbagi cerita, dan meminta saran. Mereka mendengarkan dengan sabar, memberi semangat, dan kadang hanya menjadi tempatku meluapkan kesedihan. Aku belajar bahwa meski dukungan pasangan hilang, masih ada orang-orang yang peduli dan siap mendukungku. Dukungan ini memberiku kekuatan tambahan untuk tetap bertahan dan menemukan jalan keluar dari kegelapan emosional yang menjeratku. Aku juga mulai menyadari bahwa kesedihan ini bukan sekedar tentang kehilangan suami. Ini adalah pelajaran tentang diri sendiri, tentang batas kesabaran, tentang bagaimana menghadapi kenyataan yang pahit, dan tentang pentingnya cinta pada diri sendiri. Aku belajar bahwa harga diri bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh seberapa kuat kita bisa menghargai dan mencintai diri sendiri, bahkan ketika dunia tampak menghancurkan kita. Di malam-malam sunyi, aku sering menatap langit melalui jendela kamar. Bintang-bintang yang tampak kecil dan jauh seolah memberiku pesan, hidup ini luas, penuh kemungkinan, dan meski malam gelap, akan selalu ada cahaya yang menuntun. Aku mulai percaya bahwa kesedihan ini sementara, bahwa setiap luka akan sembuh,
dan aku akan menemukan kebahagiaan yang mungkin berbeda dari yang dulu kubayangkan, tapi tetap layak untuk dicapai. Aku menulis di diary. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu hari ini aku mencoba bertahan. Aku mencoba mencintai diriku sendiri, mencoba menemukan kekuatan dalam kesedihan, dan mencoba membangun kembali hidupku. Aku akan bangkit, apapun yang terjadi. Refleksi ini membantuku menata pikiran dan emosi. Aku mulai memahami bahwa meski suamiku telah menilai aku tidak berguna, itu bukan cerminan siapa aku sebenarnya. Ini hanyalah persepsi dan keputusan yang datang dari rasa frustasinya sendiri, bukan ukuran nilai diriku. Aku belajar untuk memisahkan rasa sakit emosional dari penilaian orang lain, dan mulai fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Setelah beberapa minggu, aku mulai merasakan perubahan. Tangisku berkurang, hatiku mulai menemukan ketenangan, dan pikiranku lebih jernih. Aku sadar bahwa kesedihan yang dulu mencekam, kini mulai menjadi bahan bakar untuk membangun kekuatan baru. Aku mulai melihat hidup dengan perspektif berbeda, bukan sebagai korban situasi, tetapi sebagai pribadi yang mampu mengambil kendali, menata ulang diri, dan menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Dan disitulah aku menyadari satu hal penting. Meski pernikahan kami berada di ambang kehancuran, perjalanan ini mengajarkanku arti kesabaran, keberanian, dan cinta pada diri sendiri. Aku belajar bahwa kesedihan bukan hanya untuk dirasakan, tapi juga untuk direnungkan, dipelajari, dan dijadikan pijakan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu ketika aku menutup diaryku, aku tersenyum kecil pada diri sendiri. Meski hati masih sakit, aku merasa bangga karena aku masih berdiri, masih mencoba, dan masih memiliki harapan. Kesedihan ini bukan akhir dari hidupku. Ini adalah awal dari babak baru, babak di mana aku belajar bahwa aku lebih kuat daripada yang kuanggap sebelumnya. Setelah melewati masa-masa paling berat dalam hidupku, ketika kesedihan dan rasa hancur menguasai hari-hariku, aku mulai menyadari satu hal penting. Aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Aku butuh dukungan. Bukan hanya dari pasangan yang kini telah memutuskan untuk menjauh, tapi juga dari orang-orang yang mencintaiku, yang mengenalku sejak aku masih sebelum menikah, yang selalu melihat siapa aku sebenarnya. Aku memutuskan untuk membuka diri kepada keluarga dan teman-temanku. Awalnya, rasanya sulit. Aku merasa malu, seakan mengungkapkan kelemahan adalah tanda bahwa aku gagal sebagai seorang istri. Tapi perlahan, aku sadar bahwa berbagi bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah cara untuk menemukan kekuatan. Aku mulai menelepon ibuku, yang selalu menjadi tempatku pulang, meski secara emosional aku tidak berada di rumah ibuku. Suaranya hangat dan lembut di telingaku, membuat hati yang hancur sedikit terobati. Sayang, aku mendengar semuanya. Aku tahu ini berat. Tapi kamu tidak sendiri. Kami selalu ada untukmu, kata ibuku dengan nada penuh perhatian. Aku menahan tangis, menatap jendela di malam hari, dan berkata, "Bu, aku merasa hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa tidak berguna." Ibuku menghela nafas, lalu berbicara panjang lebar. "Dengar, kamu bukan orang yang tidak berguna. Apa yang kamu lakukan setiap hari, merawat rumah, mengurus semua hal kecil untuk keluarga, mendukung pasanganmu, itu semua berarti. Hanya saja kadang orang yang kita cintai tidak bisa melihat itu. Itu bukan salahmu. Ingat sayang, nilai dirimu bukan ditentukan oleh orang lain." Percakapan itu memberiku kelegaan yang luar biasa. Aku merasa seperti mendapatkan secercah cahaya di tengah malam yang gelap. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Aku masih memiliki keluarga yang mencintaiku, yang melihat siapa aku sebenarnya. Bukan hanya penilaian seorang suami yang kini menilai aku tidak berguna. Tak hanya ibuku, sahabat-sahabatku juga menjadi tempatku untuk menumpahkan segala beban. Aku bertemu dengan mereka di sebuah kafe, duduk berjam-jam sambil menangis, bercerita, dan kadang hanya diam sambil menyeruput kopi panas. Mereka mendengarkan tanpa menghakimi, memberi nasihat yang menenangkan, dan kadang hanya tertawa bersama,
untuk mengingatkan aku bahwa hidup masih punya momen-momen ringan yang bisa dinikmati. "Aku tidak percaya dia bisa berkata begitu padamu," kata salah satu sahabatku sambil menggenggam tanganku. "Kamu luar biasa. Jangan biarkan kata-kata itu merusak pandanganmu tentang dirimu sendiri." Ucapan itu menembus hatiku. Aku sadar, meski suamiku tidak lagi menghargai aku, masih ada orang-orang di sekitarku yang menghargai aku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku adalah aku. Dukungan mereka memberiku kekuatan untuk mulai menata kembali hidupku, meski langkah pertama terasa berat dan penuh air mata. Selain dukungan emosional, teman-temanku juga membantuku menemukan cara untuk tetap produktif dan mandiri. Mereka menyarankan aku mengikuti kursus online, mencoba hal baru, dan mulai fokus pada diri sendiri. "Ini waktumu, jangan sia-siakan," kata seorang sahabat lainnya sambil tersenyum. "Kamu berhak bahagia, bahkan jika itu berarti harus mulai dari nol." Aku mengikuti saran itu. Aku mulai mencoba kursus memasak, belajar keterampilan baru, dan bahkan menulis blog tentang pengalaman hidupku. Setiap kali aku berhasil menyelesaikan sesuatu, sekecil apapun, aku merasa sedikit bangkit dari keterpurukan. Dukungan teman-teman membuatku percaya bahwa aku bisa membangun kembali rasa percaya diri dan menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Selain teman-teman, kakakku juga menjadi sosok yang sangat berarti. Ia mengajakku jalan-jalan sore untuk menghirup udara segar dan berbicara panjang lebar tentang hidup. Kadang, orang yang kita cintai tidak melihat apa yang benar-benar kita lakukan. Tapi itu bukan berarti kamu tidak berharga. Kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri, karena kebahagiaanmu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Kata-kata kakakku menjadi mantra yang terus aku ulangi di dalam hati. Aku belajar bahwa dukungan bukan hanya soal menenangkan perasaan, tapi juga memberi arahan dan motivasi untuk tetap maju. Aku mulai menyadari bahwa meski suamiku menilai aku tidak berguna, aku tetap memiliki kekuatan untuk mencintai diri sendiri, memulai hidup baru, dan menghadapi tantangan yang mungkin datang di masa depan. Selama minggu-minggu berikutnya, aku semakin dekat dengan teman-teman dan keluarga. Kami menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa dan cerita, dan aku mulai merasa bahwa dunia tidak sepenuhnya gelap. Setiap momen kebersamaan itu menjadi obat bagi hatiku yang hancur. Aku belajar bahwa dukungan sosial adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi trauma emosional dan menemukan kembali rasa percaya diri. Aku juga mulai menulis catatan harian tentang pengalaman ini, mencatat semua nasihat dan dukungan yang kuterima oleh orang-orang yang mencintaiku. Setiap catatan itu menjadi pengingat bahwa aku tidak sendiri, bahwa aku masih memiliki orang-orang yang peduli, dan bahwa aku memiliki hak untuk bahagia, apapun yang terjadi dengan pernikahanku. Dukungan yang aku terima bukan hanya membantu emosiku, tapi juga membuatku mulai merencanakan masa depan. Aku mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya terlupakan, pekerjaan, hobi, dan mimpi lama yang tertunda. Aku menyadari bahwa hidupku tidak boleh berhenti hanya karena seseorang menilai aku tidak berguna. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk membangun kemandirian dan kebahagiaan. Satu hal yang paling aku syukuri adalah bahwa dukungan dari keluarga dan teman-teman membuatku mulai memahami konsep penting, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, bahkan pasangan yang dulu dicintai sekalipun. Aku mulai belajar melihat diriku sendiri dari perspektif yang lebih jernih, menghargai usaha dan cinta yang kuberikan, dan menemukan kekuatan dalam keterpurukan. Hari demi hari, rasa sakit mulai sedikit berkurang. Aku masih menangis tentu saja, tapi air mataku kini bercampur dengan kesadaran bahwa aku mampu bangkit. Dukungan dari orang-orang yang kucintai menjadi fondasi untuk membangun kembali kepercayaan diriku. Dan aku mulai merasa bahwa hidup ini masih penuh kemungkinan. Aku menulis di diary. Aku masih merasa hancur, tapi aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki keluarga dan teman yang mencintaiku, yang melihat siapa aku sebenarnya, bukan hanya apa yang dinilai orang lain. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk berdiri tegak, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari-hari berikutnya dengan keberanian dan harapan. Dalam proses ini, aku mulai menemukan satu hal yang tak ternilai, bahwa dukungan bukan sekedar kata-kata, tapi juga kehadiran, perhatian,
dan cinta yang tulus dari orang-orang di sekitarku. Mereka membantuku menyadari bahwa hidupku masih berarti, bahwa aku masih memiliki pilihan, dan bahwa aku mampu menemukan kebahagiaan meski suamiku menilai aku tidak berguna. Dan di sanalah aku berdiri, perlahan tapi pasti, menata kembali hidupku dengan bantuan mereka. Aku mulai merasakan kekuatan baru, rasa percaya diri yang tumbuh kembali, dan keyakinan bahwa masa depan masih terbuka lebar, penuh harapan dan kemungkinan. Aku tahu jalan ini belum selesai, tapi aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Aku memiliki dukungan, aku memiliki keluarga dan teman, dan aku memiliki diriku sendiri. Setelah beberapa minggu menerima dukungan dari keluarga dan teman-teman, aku mulai menyadari satu hal yang luar biasa penting. Meski hidupku pernah terasa hancur dan aku merasa tidak berguna, aku memiliki kekuatan untuk mengubah diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan harga diriku tidak boleh bergantung pada orang lain, bahkan pada suamiku yang menilai aku tidak berguna. Aku mulai merasakan dorongan untuk tumbuh, untuk bangkit, dan untuk menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Hari-hari awal perubahan ini tidaklah mudah. Aku masih sering dihantui rasa sakit, kenangan pahit, dan kata-kata menyakitkan yang terlontar dari suamiku. Setiap kali aku melewati ruang makan atau melihat gaun pernikahan kami tergantung di lemari, hatiku terasa sesak. Tapi aku belajar untuk menghadapi perasaan itu, bukan menekannya. Aku menulis, aku merenung, dan aku berusaha memahaminya. Aku menyadari bahwa perubahan sejati harus dimulai dari dalam hati. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Aku menata rumah dengan cara baru, bukan lagi hanya untuk menyenangkan suamiku, tetapi untuk menciptakan ruang yang membuatku nyaman. Setiap kali aku memasak, aku melakukannya untuk diriku sendiri. Merasakan kebanggaan karena mampu membuat sesuatu yang lezat dan penuh cinta. Setiap tindakan sederhana yang dulu terasa biasa, kini memiliki makna baru. Aku melakukan semuanya bukan untuk mendapat pengakuan, tetapi untuk menguatkan diriku sendiri. Selain itu, aku mulai mengeksplorasi hobi dan minat yang dulu terabaikan. Aku mendaftar kursus menulis online, mengikuti kelas fotografi, dan mencoba melukis. Awalnya canggung, karena aku merasa kurang berbakat dan takut gagal. Namun setiap kali aku menyelesaikan sesuatu, sekecil apapun, rasa percaya diriku tumbuh sedikit demi sedikit. Aku mulai memahami bahwa kebahagiaan bisa muncul dari pencapaian pribadi, bukan dari pengakuan orang lain. Dalam proses ini, aku juga mulai memperbaiki diriku secara emosional. Aku belajar mengelola amarah, kesedihan, dan rasa frustasi. Aku membaca buku tentang pengembangan diri, psikologi, dan kebahagiaan. Aku menulis jurnal setiap malam, mencatat semua hal yang aku syukuri, sekaligus semua kemajuan yang aku capai. Hal-hal kecil yang dulu terabaikan, seperti bangun pagi tanpa merasa terpaksa, tersenyum sendiri saat melihat matahari terbit, atau berhasil menyelesaikan proyek kecil di rumah, sekarang menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Perubahan yang paling besar terjadi dalam cara aku memandang diriku sendiri. Aku mulai menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini meracuni hatiku, bahwa aku tidak berguna, bahwa aku tidak mampu, bahwa aku tidak layak dicintai. Aku berbicara kepada diriku sendiri dengan kata-kata positif, memuji usahaku dan menghargai keberhasilan, sekecil apapun itu. Aku mulai menyadari bahwa harga diri bukan diberikan oleh orang lain, melainkan dibangun dari bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, perubahan itu mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarku. Teman-teman mulai memperhatikan senyum yang lebih tulus di wajahku, aura yang lebih tenang, dan sikapku yang lebih percaya diri. Mereka memberi pujian, tapi aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada kata-kata mereka. Aku tahu perubahan itu sejati karena aku merasakannya sendiri, di dalam hatiku, bukan karena ingin dilihat orang lain. Salah satu momen yang sangat mengesankan adalah ketika aku pergi ke sebuah pameran seni. Aku melihat karya-karya orang lain dan merasa kagum sekaligus terinspirasi. Aku duduk di bangku taman di dekat galeri,
menatap langit sore yang jingga, dan berpikir, aku bisa membuat hidupku indah meski tanpa pengakuan orang yang dulu kucintai. Aku punya kemampuan, kreativitas, dan semangat untuk menciptakan kebahagiaan sendiri. Perasaan itu membuatku tersenyum lega, sebuah senyum yang lahir dari kedalaman hati, bukan sekedar ekspresi di wajah. Selain itu, aku juga mulai menata hubungan dengan orang-orang di sekitar rumah. Aku lebih sabar dalam berbicara, lebih pengertian, dan mulai belajar mendengarkan tanpa menghakimi. Aku menyadari bahwa perubahan dalam diriku bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana aku berinteraksi dengan dunia. Aku belajar bahwa energi positif yang aku sebarkan akan kembali kepadaku dan bahwa hubungan yang sehat muncul dari sikap saling menghargai dan memahami. Perubahan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah, ingin menyerah, dan kembali merasa hancur. Aku menangis, aku marah, aku merasa putus asa. Tapi setiap kali itu terjadi, aku mengingat dukungan teman-teman dan keluargaku, aku membaca jurnalku, dan aku mengingat kembali semua langkah kecil yang sudah aku lakukan. Aku belajar bahwa perubahan adalah proses, bukan tujuan instan. Kesabaran, ketekunan, dan konsistensi menjadi kunci untuk benar-benar merasakan transformasi diri. Suatu malam, aku menatap cermin di kamar. Aku melihat seorang wanita yang berbeda dari beberapa minggu lalu. Lebih tegar, lebih percaya diri, lebih mandiri. Aku tersenyum pada diriku sendiri dan berkata, "Aku bangga padamu. Kamu telah melewati badai, dan kamu masih berdiri." Kata-kata itu bukan sekedar motivasi kosong. Aku benar-benar merasakannya. Aku merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan, dan lebih siap untuk menentukan arah hidupku sendiri. Selain itu, aku mulai menyusun rencana masa depan. Aku berpikir tentang karir, tentang mimpi yang sempat tertunda, dan tentang kehidupan yang ingin kubangun tanpa tergantung pada pengakuan suamiku. Aku mulai menulis daftar tujuan, belajar keterampilan baru, memperluas jaringan sosial, dan mencari pengalaman yang memperkaya diriku sebagai individu. Aku menyadari bahwa masa depanku ada di tanganku sendiri, dan bahwa aku berhak meraih kebahagiaan tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Perubahan dalam diriku juga mempengaruhi cara aku memandang pernikahan. Aku mulai memahami bahwa cinta sejati bukan tentang bergantung pada pasangan, melainkan tentang saling menghargai, mendukung, dan tumbuh bersama. Aku belajar menerima kenyataan bahwa suamiku mungkin tidak mampu melihat nilai diriku, tapi itu tidak menurunkan harga diriku sebagai seorang wanita. Aku mulai melepaskan rasa sakit dan pengkhianatan, menggantikannya dengan ketenangan, kedewasaan, dan cinta pada diri sendiri. Dalam beberapa minggu terakhir, aku bahkan mulai merasakan kebebasan emosional yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bisa tersenyum tanpa alasan, tertawa tanpa merasa bersalah, dan menikmati momen kecil dalam hidup. Aku menyadari bahwa perubahan sejati bukan tentang mengubah orang lain, tapi tentang mengubah diri sendiri. Dan aku bangga karena aku berhasil melakukannya, meski melalui jalan yang penuh air mata dan kesedihan. Aku menulis di jurnal, aku telah berubah. Aku lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menghargai diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggu pengakuan dari orang lain. Aku belajar bahwa harga diri sejati lahir dari dalam, dari kemampuan untuk mencintai dan menghargai diri sendiri. Aku siap menghadapi hidup, apapun yang terjadi. Perubahan ini juga memberiku perspektif baru tentang hubungan dan kehidupan. Aku menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, dan kadang perpisahan adalah cara alam semesta untuk mengajarkan kita pelajaran yang paling berharga. Aku belajar untuk tidak menyesali masa lalu, tetapi menghargainya sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Dan di sanalah aku, berdiri dengan kepala tegak, hati yang lebih ringan, dan semangat yang kembali menyala. Aku merasa siap menghadapi apapun yang datang, termasuk kemungkinan bertemu kembali dengan suamiku suatu hari nanti. Tapi yang terpenting, aku tahu siapa aku. Aku menghargai diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menilai-nilai diriku lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak permintaan cerai itu terlontar, dan sejak saat itu, hidupku mengalami perubahan besar. Dari seorang wanita yang merasa tak berguna dan hancur,
aku mulai menemukan kekuatan, harga diri, dan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Setiap hari terasa lebih ringan meski kenangan pahit itu masih tersimpan, karena aku tahu sekarang siapa aku, dan aku mampu menghadapi hidup dengan mandiri. Suatu sore yang tenang, ketika aku sedang duduk di teras rumah sambil menulis di jurnalku, suara ketukan di pintu depan membuatku menoleh. Awalnya aku tidak mengenali suara itu, tapi ketukan itu berulang, lebih keras, lebih tegas, dan disertai suara panggilan pelan. "Apakah kamu di rumah?" Terdengar suara yang familiar, mengguncang hatiku seketika. Aku bangkit, berjalan pelan menuju pintu, dan saat membuka, aku melihat sosok yang tak pernah kuharapkan akan muncul, suamiku. Wajahnya pucat, matanya memancarkan penyesalan yang dalam, dan tubuhnya tampak lelah. Aku terdiam, menatapnya tanpa suara. Hati yang dulu hancur kini campur aduk. Ada marah, ada sedih, tapi juga rasa ingin tahu apa yang membuatnya datang kembali. Ia berdiri di ambang pintu, menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara serak, Aku salah. Aku telah melakukan kesalahan besar. Tolong, dengarkan aku." Suaranya bergetar, berbeda dari ketegasan dingin yang biasa kulihat dulu. Aku hanya menatapnya, masih diam, mencoba menenangkan hatiku sendiri. Ia melangkah sedikit maju, namun tetap berhati-hati, seolah takut akan reaksiku. Aku datang bukan untuk menuntut atau memaksa. Aku datang karena aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku. Kamu. Aku menilai kamu tidak berguna, padahal selama ini kamu selalu ada, mencintai, dan mendukungku. Aku buta dan egois, ucapnya dengan suara parau, seakan setiap kata adalah pertaruhan hidupnya. Hatiku bergetar. Kata-kata itu menusuk perasaanku, tapi juga menimbulkan rasa marah yang mendalam. Aku menahan diri untuk tidak langsung memarahinya. "Kau datang sekarang, setelah semua yang kau katakan, setelah semua luka yang kau tinggalkan," tanyaku dengan suara dingin, mencoba menyembunyikan gemetar di bibirku. Ia menunduk lagi, menelan ludah, dan berkata, "Aku tahu aku terlambat, aku menyadari kesalahanku terlalu lambat, tapi aku datang karena aku tidak ingin kehilanganmu. Aku siap melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku serius dan menyesal. Tolong, beri aku kesempatan." Aku terdiam. Kata-katanya terdengar tulus, tapi luka yang ia tinggalkan begitu dalam. Aku menatap matanya, mencoba membaca kebenaran di balik penyesalannya. Aku melihat kerentanan yang sebelumnya tidak pernah kulihat, sebuah sisi manusia yang rapuh yang kini harus menghadapi akibat dari kesalahan sendiri. Hari itu, kami duduk di ruang tamu. Aku tetap menjaga jarak, meski hatiku bergolak. Ia berbicara panjang lebar, menceritakan penyesalannya, bagaimana ia mulai menyadari setiap kata-kata yang menyakitiku, dan bagaimana ia mulai menghilangkan diriku karena sikapnya sendiri. Aku mendengarkan, menangis diam-diam, campur aduk antara kemarahan dan kelegaan bahwa ia akhirnya menyadari kesalahannya. "Aku melihat betapa berharganya dirimu sekarang," katanya. "Kamu kuat, mandiri, dan tidak lagi bergantung padaku. Aku menyesal karena aku tidak bisa melihat itu sebelumnya. Aku takut kehilanganmu selamanya." Suaranya parau, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. Aku menahan nafas, menatapnya. Semua kenangan pahit kembali muncul. Malam-malam aku menangis sendirian, pertengkaran yang menyayat hati, kata-kata yang dulu menusuk jiwaku. Namun di sisi lain, aku juga melihat transformasi diriku sendiri. Aku sekarang lebih kuat, lebih percaya diri, dan aku tahu harga diriku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali begitu saja ke pelukan seseorang yang dulu menganggap aku tidak berguna. Setidaknya bukan tanpa memastikan perubahan nyata. "Aku mendengar semua yang kau katakan," jawabku akhirnya, suara bergetar tapi tegas. "Tapi kau harus mengerti, aku bukan lagi orang yang dulu. Aku telah belajar mencintai diriku sendiri, menghargai diriku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke hidup yang membuatku merasa hancur dan tidak dihargai." Ia menunduk,
menyesal, tapi tetap menatapku. Aku tahu, aku datang bukan untuk menuntutmu kembali seperti dulu. Aku datang untuk meminta maaf dan untuk menunjukkan bahwa aku siap berubah. Aku siap berjuang, bukan hanya untuk hubungan ini, tapi untukmu, karena aku menyadari bahwa aku telah menyakitimu terlalu lama. Aku menatapnya, mencari kebenaran dalam matanya. Aku menyadari satu hal, ia benar-benar menyesal, dan ia datang dengan kerendahan hati yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi aku juga sadar bahwa keputusanku harus berdasarkan pertimbangan, bukan perasaan sesaat. Aku harus memastikan bahwa jika aku menerima kehadirannya kembali, itu karena ia benar-benar berubah, bukan hanya karena rasa takut kehilangan. Hari itu menjadi awal dari sebuah percakapan panjang. Kami membicarakan semua hal yang telah terjadi, kesalahan, luka, harapan dan ketakutan. Aku mendengarkan dengan teliti, mencatat setiap kata, dan merasakan perubahan sikapnya yang tulus. Ia tidak lagi bersikap egois, tidak lagi menuntut, tetapi mencoba memahami perspektifku, belajar dari kesalahan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Beberapa hari berikutnya ia tetap datang, bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi untuk menunjukkan perubahan nyata dalam perilakunya. Ia mulai membantu pekerjaan rumah, menghargai usahaku, dan belajar mendengarkan. Aku melihat usaha itu, dan meski hatiku masih waspada, aku mulai merasakan secerah harapan. Aku menyadari satu hal penting, perubahan ini bukan hanya tentang dia yang menyesal, tapi juga tentang aku, tentang bagaimana aku mampu memaafkan, memberi kesempatan, dan tetap menjaga harga diri sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memaafkan, tapi juga tentang melihat bukti nyata dari perubahan, dan menjaga diri sendiri agar tidak kembali terluka. Di akhir minggu itu, aku menulis di jurnalku. Ia datang dengan penyesalan yang tulus, dan aku melihat perubahan nyata. Aku masih hati-hati, tapi aku mulai percaya bahwa cinta bisa diperbaiki jika ada usaha, kesadaran dan kerendahan hati. Aku siap memberi kesempatan, tapi aku juga siap menjaga diri sendiri. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi membangun masa depan yang lebih baik, bersama atau sendiri. Malam itu ketika aku menatap langit yang gelap dan bintang yang mulai muncul, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku sadar bahwa perjalanan ini telah mengajarkan banyak hal, tentang kekuatan, tentang harga diri, tentang memaafkan, dan tentang bagaimana menjaga hati sendiri. Kedatangan suamiku bukan lagi sekedar kejutan, tapi simbol bahwa hidup memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mau berubah dan belajar dari kesalahan. Setelah semua yang terjadi, pertengkaran, kesedihan, penyesalan, dan perubahan, aku akhirnya duduk sendiri di ruang tamu pada suatu malam yang tenang, merenung tentang perjalanan panjang yang telah kulalui. Semuanya terasa begitu berat di awal, seolah hidup menimpaku dengan ujian yang tak pernah kubayangkan. Tapi kini, setelah semua luka mulai sembuh dan pelajaran mulai terserap, aku merasa ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap foto kami berdua yang tergantung di rak. Foto yang dulunya membuatku tersenyum manis, tapi kini hanya memunculkan kenangan pahit. Aku tersenyum tipis, bukan karena aku kembali ke masa lalu, tapi karena aku mampu melihat perjalanan itu dengan mata yang lebih dewasa. Aku sadar bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, memiliki pelajaran yang bisa diambil jika kita mau membuka hati dan pikiran. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Pertama, bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh pasangan, kata-kata orang lain, atau penilaian dunia luar. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar berasal dari dalam diri sendiri, dari keberanian untuk menghadapi rasa sakit, kesedihan, dan pengkhianatan, dan tetap bangkit meski dunia seolah menentang kita. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memahami, menerima, dan memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengontrol masa depan. Aku juga menyadari bahwa setiap hubungan yang kita jalani bukan hanya tentang kasih sayang, tetapi juga tentang penghargaan, pengertian, dan usaha kedua belah pihak. Ketika seseorang menilai kita tidak berguna,
itu bukan cerminan nilai diri kita, tetapi cerminan dari perspektif dan keterbatasan orang itu sendiri. Ini menjadi pelajaran penting. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri dan hidup kita. Selama beberapa bulan terakhir, aku menemukan bahwa dukungan dari keluarga dan teman-teman adalah kunci yang sangat berharga. Mereka bukan hanya memberikan tempat untuk menangis atau meluapkan emosi, tetapi juga membimbing, memberi nasihat, dan menunjukkan bahwa dunia masih penuh orang-orang yang peduli. Aku belajar bahwa membuka diri dan menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Kekuatan untuk tetap bertahan dan melangkah maju meski segala sesuatu tampak runtuh. Perubahan dalam diriku adalah yang paling berharga. Aku belajar mencintai diriku sendiri, menghargai usaha yang kulakukan, dan melihat diriku sebagai pribadi yang layak dicintai. Tidak hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh diriku sendiri. Aku mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Secangkir kopi hangat di pagi hari, senyum teman, cahaya matahari yang menembus jendela, dan momen-momen kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini membawa kebahagiaan. Ketika suamiku datang memohon dan menunjukkan penyesalan, aku menyadari bahwa hidup memberikan kesempatan kedua, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Aku belajar bahwa memberi kesempatan adalah hak kita, bukan kewajiban, dan harus disertai pertimbangan dan kesadaran penuh. Aku tidak harus menerima semua yang datang, tapi aku bisa memilih jalan yang paling tepat bagi kebahagiaanku sambil tetap menjaga hati dan harga diri. Aku menatap kalender di dinding dan tersenyum. Setiap hari yang kulewati, meski berat, adalah langkah menuju versi terbaik diriku. Aku mulai merasakan keseimbangan antara memaafkan dan menjaga diri sendiri, antara menerima kesalahan orang lain dan menegakkan batasan, antara mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa hidup adalah tentang pertumbuhan, bukan kesempurnaan, tentang proses, bukan hasil, dan tentang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Kini aku bisa berdiri tegak tanpa rasa takut. Aku tidak lagi merasa tak berguna, karena aku menyadari bahwa aku adalah individu yang kuat, cerdas, dan penuh nilai. Aku belajar bahwa setiap luka yang kita alami bisa menjadi batu pijakan untuk bangkit, dan setiap air mata yang jatuh bisa menjadi pelajaran berharga. Aku belajar untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan, dan untuk membangun hidup yang lebih baik apapun yang terjadi di sekitarku. Pesan moral dari perjalanan ini sangat jelas. Jangan pernah menilai diri sendiri berdasarkan penilaian orang lain. Jangan takut untuk membuka hati pada dukungan orang yang tulus. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri. Setiap orang memiliki nilai, kemampuan, dan potensi untuk menciptakan kebahagiaan, bahkan ketika dunia tampak menentang kita. Kebahagiaan sejati lahir dari dalam, dari kemampuan kita untuk menghargai dan mencintai diri sendiri, serta dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan membuat perubahan yang diperlukan. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Teman-teman yang mendengarkan, keluarga yang memberikan pelukan hangat, dan bahkan mereka yang pernah menyakiti, karena semua pengalaman itu membentuk diriku menjadi lebih kuat. Terima kasih karena telah mengajarkanku arti kesabaran, keberanian, dan ketekunan. Terima kasih karena telah mengingatkanku bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk bangkit, belajar, dan tumbuh. Bagi sahabat yang mendengarkan cerita ini, aku ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup, bahkan rasa sakit sekalipun. Setiap pengalaman adalah guru, setiap luka adalah pelajaran, dan setiap tantangan adalah peluang untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah meremehkan diri sendiri, dan selalu percaya bahwa kita mampu melewati semua badai dan menemukan kebahagiaan. Sebelum aku mengakhiri cerita ini, aku ingin mengajak kalian untuk tetap mendukung channel ini. Setiap like,
komentar, dan subscribe dari kalian sangat berarti. Karena kalian tidak hanya mendengarkan cerita ini, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan kami dalam berbagi kisah hidup yang penuh pelajaran. Dukungan kalian memberikan semangat untuk terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif dan penuh makna. Akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian yang telah mengikuti seluruh perjalanan ini. Dari awal konflik, kesedihan, refleksi, hingga perubahan dan kesempatan kedua. Aku berharap cerita ini memberi inspirasi, kekuatan, dan motivasi bagi siapapun yang sedang menghadapi masa sulit. Ingatlah, kalian lebih kuat dari yang kalian kira, dan setiap luka bisa menjadi pijakan untuk bangkit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai diri sendiri, belajar dari setiap pengalaman, dan berani menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Jangan lupa, hidup ini indah ketika kita mampu melihat cahaya meski di tengah kegelapan.